Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firadiani dari PAIK. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Ruang Lingkup Bimbingan dan Konseling. Ruang lingkup bimbingan dan konseling terbagi menjadi dua, yaitu komponen program dan bidang layanan. Komponen program mengandung 4 pelayanan. Yang pertama, pelayanan dasar, kemudian pelayanan responsif, yang ketiga perencanaan individual, dan yang terakhir dukungan sistem. Yang pertama, pelayanan dasar. Pelayanan dasar dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang yang sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkembangannya. Tujuan pelayanan dasar ini adalah agar seluruh konseli mendapatkan perkembangannya secara normal. Yang kedua, pelayanan responsif. Pelayanan responsif merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli yang sedang menghadapi masalah atau yang tidak bisa menyelesaikan kebutuhannya. Tujuan pelayanan responsif ini agar seluruh konseli mampu memenuhi kebutuhan dan mampu memecahkan masalahnya. Yang ketiga, perencanaan individual. Perencanaan individual dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada konseli agar konseli mampu dan dapat merumuskan dan melakukan aktivitas yang bersangkutan dengan masa depannya. Yang dipahamkan dari pelayanan perencanaan individual ini adalah kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya, serta peluang kesempatan yang ada di lingkungannya. Dan yang terakhir adalah dukungan sistem. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Program ini memberikan dukungan kepada konselor dalam memperlancar penyelenggaraan program di atas. Dukungan sistem ini meliputi aspek-aspek pengembangan jaringan, kegiatan manajemen, dan riset dan pengembangan. Ruang lingkup bimbingan dan konseling selanjutnya adalah bidang layanan. Aspek bidang layanan ini meliputi aspek bimbingan pribadi, aspek bimbingan belajar, aspek bimbingan karir, dan aspek bimbingan sosial. Yang pertama adalah bidang bimbingan belajar. Layanan bidang belajar ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal, menumbuhkan, serta mengembangkan diri dalam sikap belajar yang baik, agar mampu menguasai pengetahuan serta keterampilan yang sesuai dengan program belajar. Pokok-pokok materi yang ada dalam bidang ini adalah pembiasaan belajar yang baik, menumbuhkan sikap disiplin dalam belajar, dan pengembangan penguasaan materi program belajar. Yang kedua, bidang bimbingan pribadi. Layanan bidang bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal, menemukan, serta mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, serta sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah layanan bidang bimbingan sosial. Layanan bidang bimbingan sosial ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami dirinya dengan kaitannya dengan lingkungan sosial dan etika pergaulan sosial yang dilandasi dengan budi pekerti luhur serta tanggung jawab sosial. Yang terakhir adalah bidang bimbingan karir. Layanan bidang bimbingan karir ini bertujuan untuk mengenal potensi diri sebagai persyaratan dalam mempersiapkan masa depan karir masing-masing peserta didik. Nah, dari beberapa penjelasan di atas terdapat salah satu implementasi yang ada dalam pendidikan berdasarkan ruang lingkup bimbingan dan konseling. Misal, seorang guru sedang mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Nah, guru tersebut memperhatikan salah satu peserta didiknya karena tidak mengikuti pembelajarannya secara maksimal, tidak fokus, dan menghasilkan nilainya saat pembelajarannya jelek, tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Nah, guru pun bertanya, "Kenapa nilai kamu rendah?" Lalu murid pun menjawab, "Saya kesulitan memahami pelajaran ibu, Bu."
Kenapa kamu sulit dalam memahami pelajaran saya? Bukankah saya sudah memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya? Lalu murid pun menjawab, iya, saya kesulitan karena saya tidur larut malam sehingga saat pembelajaran saya tidak fokus, saya mengantuk. Nah, sudah diketahui permasalahannya tersebut, si murid tersebut dituntut atas kesadaran dirinya sebagai seorang pelajar atau murid, dan guru memberikan saran kepada murid tersebut agar merubah pola kebiasaan tidur terlarut malam karena game online agar bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal dan mempunyai konsentrasi yang tinggi. Dan guru menyarankan agar murid itu untuk giat belajar. Sekian video penjelasan saya tentang ruang lingkup bimbingan dan konseling beserta implementasinya yang ada dalam kehidupan. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.